Baik, kita masuk ke permasalahan yang selanjutnya tentang mengusap dua sepatu ya. Apakah dalam mengusap sepatu disyaratkan agar sepatu tebal dan menutupi anggota kaki yang wajib dibasuh gitu ya. Jadi harus tebal dulu kalau mau mengusap dua sepatu itu ya. Apakah demikian? Nah, maka Syekh Ibnu Utsaimin berkata, syarat seperti itu tidak benar karena tidak ada dalil dari Al-Quran ya. Jadi nggak ada dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Rasulullah SAW. Nah, sepatu ya atau kaos kaki apapun jenisnya selama menempel di kaki boleh mengusapnya karena sunnah mensyariatkannya secara mutlak. Jadi hadis itu kan mensyariatkan mengusap khufain itu ya secara mutlak ya gitu, nggak secara khusus ya, tidak muqayyad ya gitu. Apa saja yang dimudahkan oleh syar'i itu ya, oleh syariat maksudnya mengikatnya kecuali sebab maksud mengenakan sepatu bukanlah untuk menutup kulit ya, menutup kulit kaki, tetapi untuk memberikan kehangatan dan kenyamanan bagi kaki ya. Jadi dibolehkan mengusap sepatu tidak lain karena dalam melepasnya ya terdapat kesulitan ya. Ya boleh jadi misalnya kalau melepas ya karena tali gitunya di talian gitu ya si sepatu teh ya. Si sepatu di talian kita ingin toharoh gitu ya. Di talian teh pageuh pisan. Aduh, kagok gitunya tan pageuh pisan. Ya udah, enggak usah dilepas ya gitu. Kamu pageuh pisan mahnya. Nah itu. Dan ini tidak ada bedanya antara sepatu tipis maupun yang tebal ya, atau robek atau ya masih utuh ya gitu, nggak ada. Yang terpenting ialah selama masih bisa dinamakan sepatu maka mengusapnya pun dibolehkan. Satu masalah lagi untuk bahasan tentang khufain ini ya. Nah sekarang kaifiat ya, cara mengusap yang benar dan di mana tempat mengusapnya. Ya caranya udah dijelaskan ya. Cuman dari apakah dari belakang atau dari depan? Nah ini penjelasannya di sini. Jadi cara mengusap sepatu dalam toharoh ya, dari ujung depan sepatu hingga penghabisan dengan tangan, yakni pada bagian atas sepatu saja ya, dari depan sampai ya gitu ya, cuman bagian atasnya doang tuh ya, bawahnya nggak usah. Tangan kanan mengusap sepatu kanan bagian atas dan tangan kiri mengusap sepatu kiri bagian atas secara bersamaan, seperti mengusap dua telinga ya, itu bersamaan jadinya ya. Jadi ya kalau enaknya kan pas sambil duduk bisa bersamaan tuh ya, kalau lagi berdiri namanya loncat itunya dapat teuing gitu ya. Ya, karena kan ini bersamaan tuh ya. Kalau satu-satu ya ya kalau sambil berdiri ya bisa aja gitu ya. Gitu satu-satu sambil berdiri bisa aja gitu. Cuman ya kan yang dianjurkan itu bersamaan tuh ya. Seperti mengusap dua telinga kan bersamaan kalau
taharoh ya kalau wudhu itu ya. Karena inilah yang bunyi surat dari sunnah ya. Berdasarkan perkataan Mughirah bin Syu'bah kalau beliau mengusap dua telinga. Ya, ini kan dia tidak mengatakan memulai dari kanan, ya tidak mengatakan si telinga itu mulai dari kanan dulu, kemudian kiri, enggak kan. Tetapi mengatakan mengusap keduanya. Nah itulah zahirnya dari sunnah ya. Maka seandainya salah satu tangannya tidak bisa digunakan, nah ini. Maka ia mulainya dengan sepatu kanan dulu, ya, kanan kemudian kiri. Kalau dia tangannya satu nggak bisa digunakan, misalnya tangannya potong lah, gitu ya. Atau misalnya jarinya lagi sakit jarinya, ya, gitu. Ya nggak apa-apa. Ya kalau jarinya sakit kan bisa pakai dasarnya, pakai bawahnya ya. Gitu. Ya kalau lagi sakit si tangannya sebelah, ya nggak apa-apa gitu. Tapi mulainya dari kanan gitu. Nah, tidak sedikit orang yang mengusap air dengan kedua tangannya ke atas sepatu yang kanan. Lalu dengan kedua tangannya lagi ke atas sepatu yang kiri. Sebenarnya bisa kalau sambil berdiri kan dikondisikan, ya. Ya, bisa dikondisikan. Berarti kan kedua tangannya ambil air kan, gitu ambil air. Ya kitanya kalau supaya nggak gantian ya berarti kan si dua kakinya gitu ya, si dua kakinya di bawah gitu. Jadi nggak gantian si dua kakinya, tapi tetap di bawah dua-duanya gitu. Jadi kan bisa bersamaan gitu. Nah, tidak sedikit orang yang mengusapkan air dengan kedua tangannya ke atas sepatu yang kanan, lalu dengan tangan ke atas sepatu yang kiri gitu ya. Sepanjang pengetahuan yaitu nggak ada dasarnya. Ya, dari penulis ini nggak ada dasarnya katanya. Sebaliknya para ulama mengatakan tangan kanan mengusap air di atas sepatu kanan dan tangan kiri mengusap air di atas sepatu kiri ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian itu mungkin untuk pelajaran fikih ya. Nanti kalau ada tambahan atau yang harus dibahas bisa diajukan ya.